Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya si Redmi Note 11 udah kebagian update resmi ke MIUI 14 dan juga untuk versi Androidnya udah update ke Android 13. Jadi sejauh ini si Redmi Note 11 udah dapet update OS 2 kali ya dari awalnya Android 11. Dan kalau kita lihat secara rata-rata untuk HP Xiaomi menengah ke bawah yang biasanya hanya kebagian 2 kali update OS, berarti ini adalah versi Android terakhir untuk si Redmi Note 11. Tetapi untuk versi MIUI-nya sendiri kayaknya masih bakalan kebagian update ke MIUI 15 ya, karena secara bawaan juga dari MIUI 13. Oh ya, untuk sekedar informasi di sini saya menggunakan MIUI global ya. Jadi udah dapat update duluan. Nah, kalau untuk MIUI ID atau versi Indonesia, infonya sih akan dirilis di awal Juli nanti ya. Jadi ditunggu aja untuk kalian yang belum dapat update ya. Atau kalau kalian mau coba sendiri silahkan, nanti akan saya sertakan link download ROM-nya di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tampilan dan juga UI ataupun user interface-nya. Nah, untuk tampilannya sih kurang lebih sama aja ya dengan MIUI 13. Baik di icon maupun di menu setelan tidak terlihat ada perubahan yang signifikan. Nah, untuk bagian control center juga sayangnya masih abu-abu seperti di MIUI 13 sebelumnya. Kecuali mungkin kalau kita ganti tema atau yang lainnya itu udah beda lagi ceritanya. Selanjutnya kita bahas di bagian fiturnya. Nah, ini sebenarnya yang paling ditunggu-tunggu, tapi sayangnya untuk saat ini fitur-fiturnya juga belum terlalu banyak seperti yang ada di HP-HP Xiaomi yang udah kebagian update duluan ke MIUI 14. Ya, bisa dibilang untuk penambahan fiturnya ini tidak terlalu signifikan dan masih minim. Untuk fitur pertama yang hadir dan menjadi salah satu ciri khas MIUI 14 adalah Super Folder. Ini tentunya udah ada, jadi kita tinggal tekan lama aja pada foldernya, kemudian kita klik ubah folder dan tinggal pilih aja desain yang kita suka ya. Di sini ada reguler, kemudian ada diperbesar dan juga XXL. Kemudian untuk fitur yang kedua ini khusus untuk RAM 4 GB ya. Di sini katanya udah bisa split screen. Karena yang sebelumnya katanya banyak yang nggak bisa ya untuk melakukan split screen ini. Dan untuk RAM 6 GB sendiri kalau nggak salah dari dulu juga udah bisa ya. Tapi tolong koreksi jika saya salah. Nah, untuk cara mengaktifkannya tinggal tekan lama aja pada aplikasi yang berjalan di recent apps dan tinggal klik icon yang paling atas. Selanjutnya tinggal buka aja aplikasi yang mau dibuka secara bersamaan. Nah, sayangnya untuk fitur lock apps in background ini masih belum tersedia juga baik untuk RAM 4 GB maupun RAM 6 GB. Fitur yang selanjutnya mungkin ada di bagian RAM extended-nya yang kapasitasnya bertambah dari sebelumnya, di mana untuk versi RAM 6 GB bisa ditambah lagi extended-nya sampai dengan 5 GB. Tapi tentunya jika kalian mengaktifkan RAM extended ini, penyimpanan internal kalian juga akan terpotong sesuai dengan kapasitas RAM extended yang kalian gunakan. Jadi istilahnya tuh swap memori ya. Nah, saya sendiri sih tidak pernah mengaktifkan fitur ini karena menurut saya ini tidak terlalu berpengaruh juga ke performa dan malah banyak yang bilang sih ini cuma gimmick aja ya dan malah bikin memori internal kita cepat rusak. Jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa memang perubahannya ini tidak banyak ya dan bisa dibilang sangat minim sekali. Jadi untuk fitur-fitur lain seperti AOD juga tidak ada perubahan ya, masih dengan tema default yang sama dan juga hanya bisa 10 detik aja. Fitur-fitur di kamera juga sama aja seperti di ROM sebelumnya, tidak ada penambahan fitur lain dan masih mentok di 30 fps. Selanjutnya untuk fitur-fitur seperti super widget belum hadir juga di MIUI 14.02 ini. Sayang sekali memang, tapi untuk monet atau palet warna ini saya sih lihat berubah-ubah ya warnanya, terutama untuk di bagian pesan. Cuma memang ini gak bisa kita setting sendiri ya, jadi udah otomatis. Selanjutnya kalau kita lihat di bagian about phone atau tentang telepon dan di sini kita klik aja di versi MIUI-nya. Untuk versi MIUI-nya adalah versi 14.0.2.0 TGK MIXM ya, yang berarti ini adalah ROM global. Nah, tapi sayangnya di sini gak ada keterangan atau tulisan stable-nya, jadi agak aneh memang. Kalau biasanya kan ada tulisan MIUI 14 sekian-sekian stable ya. Nah, di sini gak ada, jadi polos aja seperti ini. Selanjutnya kalau kita lihat juga di bagian apa yang terbaru di sini tidak menampilkan informasi apapun tentang updateannya kali ini. Hanya ada keterangan MIUI stable dengan sistem operasi Android 13. Nah, jadi bisa kita maklumi ya kalau di updatean pertama MIUI 14 si Redmi Note 11 ini tidak membawa banyak fitur yang signifikan. Karena memang di keterangannya sendiri pun tidak ada informasi apa-apa ya.
Ya, kita cuma bisa berharap semoga di updatean selanjutnya ada banyak penambahan fitur besar-besaran baik untuk MIUI global ataupun ID yang masih belum kebagian juga. Nah, kalau untuk performa sendiri di sini saya rasakan sama aja sih ya dengan di MIUI 13 sebelumnya, karena untuk pemakaian saya juga cuma yang ringan-ringan aja ya dan nggak pernah main game juga. Jadi buat yang suka ngegame dan merasa ada sedikit penambahan performa ya, kalian silahkan bisa share aja di kolom komentar. Sejauh ini saya belum menemukan bug yang begitu berarti sih, cuma bug klasik si Redmi Note 11 ini masih ada dan saya rasakan sendiri. Yaitu ketika kita aktifkan mode 90 Hz di mode gelap, masih ada kedip-kedip di beberapa aplikasi seperti Facebook, Telegram, dan lain-lain yang pakai mode gelap. Tapi ada sebagian orang juga yang bilang bahwa bug klasik ini udah hilang ya. Entah gimana, yang jelas saya sendiri masih mengalaminya. Mungkin karena saya tidak riset pabrik dulu atau gimana ya. Intinya di sini saya masih merasakan bug kedip-kedip tersebut ya. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa saya share di video kali ini. Jika misalkan ada yang kelewat ya, kalian bisa tambahin aja di kolom komentar. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan like dan share video ini ke tetangga kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.